Pintu kerajaan sorga telah dibuka. Bagi siapa yang percaya dalam namanya, silahkan masuk. Halo, Halo Daniel. selamat sore semua. Sore. Selamat sore. Aku mau sapa dulu nih yang udah hadir. Ada Jessica, Kak Harley Valentino, Samuel, Tania Tyson, Kak Meli, Renaldo, Erik, Tian, dan Woro. Halo, selamat sore. Dibuka dong kameranya yuk. Kita kan mau ibadah. Mana nih mukanya? Aduh, Woro. Aduh, sore Woro. Boleh di mute dulu ya Woro ya. Yuk yang lain yang belum buka kamera. Oke. Selanjutnya tata tertib yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama disiapkan Alkitabnya karena kan kita mau beribadah. Yang kedua Zoom ID teman-teman semua diganti menjadi nama strip sektor. Contohnya Daniel strip 4 karena sektor 4. Teman-teman pengurus GP dan beserta anggota Gerakan Pemuda diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung kecuali nantinya ada sesi tanya jawab. Terus untuk semua yang hadir diharapkan selalu on mic, on cam selama ibadah berlangsung. Yang kelima, jika ada rekaman atau musik suara yang kurang jelas ditulis di kolom chat ya, jangan dibuka mic-nya karena takutnya bersautan. Gitu, biar bisa dimonitoring. Yang terakhir, jika ada pokok doa yang ingin didoakan ditulis di kolom chat ya sebelum doa syafaat. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita kan dikhawatirkan belum tahu lagunya, kita latihan dulu yuk. Lagu pertama, ini petugas hari ini. Mas Gerakan Pemuda lewat aja. Nyanyian pembuka dari Gita Bakti 164, bait pertama, terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemal, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya.
lagu kedua dari Gita Bakti 245, bait pertama, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Nyanyian yang ketiga, saya. Oke, di badai topan ya 440 bait pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Nyanyian persembahan dari Kidung Keesaan 476, bait pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lagu terakhir, tunggu sebentar. Oke, lagu terakhir dari Gita Bakti 340, bait pertama, pada jalan kami yang berat. Pada jalan kami yang berat, aman
Baiklah, itu latihan lagunya. Tunggu bentar ya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai, aku masih melihat belum membuka kamera nih. Ayo dong dibuka dong kameranya ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini petugas hari ini. Dipersilakan dulu teman-teman untuk saat teduh sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Silakan. Oke, amin. Sebelum kita membuka ibadah kita pada hari ini dengan penuh semangat, mari kita nyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan, sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Tetap dengan fokus pada Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita dengan nyanyi pembuka dari Kitab Bakti 164 bait pertama, terpujilah Allah hikmatnya besar. Terpujilah Allah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. God be the glory, greetings He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh yeah, did His life an atonement for sin, and often the life that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father,
Oke. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala hikmat dan kuasa-Mu, atas kami telah diberikan waktu Tuhan untuk beribadah, untuk teduh, fokus padamu saja. Sertailah ibadah kami pada sore hari ini, bungkus kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini dalam Roh Kudus-Mu saja. Biarkan hati dan pikiran kami berfokus terus kepadamu saja. Semoga hal-hal yang mendukung seperti internet dan juga lingkungan digital kami juga mendukung Tuhan, dan internet yang kami gunakan bisa lancar sampai akhir ibadah nantinya. Sertailah kami Tuhan ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baca Mazmur. Mazmur akhir tahun dari banyak sekali ya. Dari 146, Mazmur 146. Ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Aku minta tolong siapa ya? Michelle. Ada Michelle nih. Halo Michelle. Neil nih lagi di jalan ya, nggak buka Alkitab ya. Ya udah deh. Jessica. Kita berganti-gantian mazmurnya ya, Jess. Udah dapat, Jess? Bentar lah. Oke. Mazmur 146. Bu. Saya yang tercetak keluar, Jessica yang ke dalam ya. Oke. Berarti ini Jessica duluan ya, Jess? Ya, oke. Ya. Udah siap? Yang ke dalam kan? Iya, Jessica yang ke dalam. Oke. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun, haleluya. Terima kasih Jessica. Sama. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, ada kesaksian pujian dari Mupel Jogja. Silakan, Dip. Gue baru mau nanya siapa dah? Main pujian. Siapa itu main keyboard?
Amin. Nyanyian Masuk Firman dari Kitab Bakti 245, bait pertama dan kedua, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Pemberitaan firman, doa epilepsi oleh Kak Alam dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Daniel. Nanti kalau ada kendala teknis, suara atau network dikasih tahu saja. Baik rekan-rekan, kita persiapkan bacaan kita dari Yohanes 15, yang benar kitab kita. Yohanes 15 ayatnya pertama hingga 8. Kalau sudah kita mau minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa.
Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan, kami pemuda-pemudi GPB Kasih Setia Tuhan, sebentar lagi akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan, menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, untuk bekal kami sebagai pemuda-pemudi di GPB Kasih Setia ini. Biarlah kami memegang teguh firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga segala pergumulan dan segala aktivitas kami hanya berdasarkan kuasa-Mu saja Tuhan. Kau menyertai hamba-Mu agar dapat memberitakan firman dengan baik, turut dengan kehendak-Mu. Kiranya juga kami berdoa untuk media, internet, Zoom yang kami pakai, biarlah semua dapat berjalan dengan baik, sehingga pemberitaan firman-Mu juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik. Saya akan bacakan Yohanes pasalnya ke-15 ayat 1 sampai 8. Pokok dengan judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ya. Selamat sore rekan-rekan pemuda. Sore. Oh ya, Sore, Pak. maaf. Harusnya haleluya ya. Ya, silakan. Langsung. Oke. Ya. Masih share screen. Oke, ya, terima kasih. Mohon maaf karena kemarin kami persiapan presbiter Maranatha, seharusnya besok ya, di hari masuk minggu Advent. Sekarang Betul, Pak. masih haleluya ya. Oke. Baik. Jadi pembacaan dari sore hari ini Yohanes 15 1 sampai 8 dengan tema tinggallah di dalam Kristus. Nah, rekan-rekan, tadi dalam pembacaan kita, sebentar saya buka. Di sana dijelaskan Tuhan Yesus mengupayakan dirinya sebagai pokok anggur. Lalu Allah Bapa adalah pemiliknya yang mengusahakannya. Dan tentu rantingnya yang dibahas dalam pembacaan ini adalah kita sebagai manusia. Yang jadi fokus di sana tadi, yang perlu kita renungkan adalah jika ranting itu tidak berbuah, dia akan dipotong dan akan dibuang. Nah, pemuda-pemuda GPB Kasih Setia ini bagaimana sebagai pemuda ingin menjadi ranting yang mana? Ataukah sudah menjadi ranting yang mana?
kenapa kita harus menjadi ranting yang berbuah seperti dalam bacaan ini? Nah, jika kita maknai dalam kehidupan pada saat ini, ranting-ranting yang dipotong ini dapat dikategorikan ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang sama sekali menolak panggilan dari Tuhan. Dia menolak atau tidak mau mendengar firman Tuhan. Sebagai contoh, orang yang tidak pernah datang dalam beribadah, atau orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Dia benar-benar tidak ada keinginan, dia benar-benar tidak ada kemauan untuk mendengar firman Tuhan. Lalu juga bukan hanya sekedar beribadah, tetapi juga menyerahkan atau membuka dirinya, membuka hatinya untuk mau menerima Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah manusia atau orang, dia mendengar firman Tuhan, dia pergi ke gereja beribadah, dia membaca firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Sikapnya berbeda 180 derajat. Dia tidak melakukan ajaran-ajaran yang dia tahu, yang dia pelajari, yang dia dapat dari firman Tuhan, dari gereja, ibadah hari Minggu, ibadah pelekat, maupun juga dari Alkitab yang dia baca. Sehingga ada yang dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, tidak berguna. Percuma kita mengetahui segala sesuatu tentang firman Tuhan, tetapi kita tidak lakukan. Lalu yang ketiga adalah mengenai ranting yang dipotong dan dibakar ini adalah yang ketiga, manusia. Dia mendengar panggilan Tuhan. Dia melakukan apa yang dia tahu mengenai firman Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia dihadapkan kepada cobaan, dia dihadapkan kepada ujian, orang ini imannya menjadi lemah. Dia mengingkari Tuhan. Dia menyangkal Tuhan. Bahkan dia menjadi murtad, meninggalkan Yesus. Nah, ketiga kategori inilah yang menggambarkan ranting yang akan dibakar atau ranting yang akan dibinasakan. Nah, jangan sampai sebagai pemuda khususnya mempunyai ciri-ciri seperti yang tadi dikatakan. Nah, bagaimanakah seharusnya rekan-rekan pemuda dalam mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, rekan-rekan pemuda ini harus selalu melakukan kesukaan bagi Tuhan. Kesukaan bagi Allah. Tadi Allah digambarkan sebagai pemilik buah anggur yang merawat pohon-pohonnya. Apa sih yang dapat membuat senang pemilik atau orang yang merawat tanaman yang dia rawat? Tentu berbuah. Nah, kita sebagai pemuda, rekan-rekan pemuda, harus mengikut apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu berbuah, menghasilkan buah, sehingga Allah akan menjadi senang akan buah yang kita buat. Lalu yang kedua apa? Yaitu sikap dan perbuatan dalam kehidupan. Ciri-ciri sikap perbuatan pemuda dilihat oleh kita sesamanya, bagaimana supaya kita dapat melakukan dan berbuat apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Seperti ranting ini selalu menempel kepada pokok anggur. Ya. Begitu juga dengan kita, rekan-rekan pemuda harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Kebalikan dari yang tadi, yaitu kita harus bisa membawa diri kita untuk datang kepada ibadah pelekat, ibadah hari Minggu, kita bersaat teduh, doa pagi. Yang terlebih, kita bisa menyediakan waktu, kita buka hati kita. Bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja, kita duduk, tetapi kita tidak membuka hati kita sehingga
Kita ke gereja hanya seperti formalitas saja. Dari rekan-rekan pemuda mungkin ada yang ikut pembinaan mengenai teologi penyusunan tata ibadah. Sebenarnya dalam tata ibadah ini kita harus memperhatikan keseluruhan. Kita datang ke gereja, kita siapkan hati kita dimulai dari saat teduh. Kita tidak hanya bahkan berfokus hanya pada saat pemberitaan firman. Tidak. Saat ungkapan dari saat teduh, kita siapkan hati kita. Lalu saat ungkapan situasi, didukung dengan pujian, lagu pembukaan, lalu juga dengan nats-nats, pembimbing, salam, hingga firman, lalu lagu ajakan persembahan ayatnya, hingga kepada berkat. Semua itu sebenarnya disusun, dan kita sebagai jemaat saat datang, kita buka hati kita harus mendengar itu dari awal sampai akhir, supaya kita dapat mengerti, kita dapat menerima apa keinginan Tuhan kepada kita. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada yang merasa, saya bisa Kak. Saya bekerja keras, saya mempunyai kekuatan, saya mempunyai modal yang baik. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan saat kita menemui pergumulan, dalam kita sedang naik karir kita selalu berpikir bahwa kita harus kerja. Tetapi diri kita lama-kelamaan tidak kuat, stres, karena pikiran kita hanya terfokus kepada dengan karir kita. Tidak ada ajaran Tuhan di sana. Sebagai contoh, kita sudah mempunyai uang banyak. Ada perumpamaan tentang uang banyak yang dia tidak tahu uangnya ini mau diapakan sehingga stres. Uang banyak, tapi stres. Kalau kita mengenal Tuhan, kita punya uang, kita punya harta atau apa, kita diajarkan untuk berbagi. Berbagi ini kita memang kehilangan uang kita berkurang. Tetapi yang saya rasakan dan rekan-rekan rasakan saat kita berbagi kepada sesama, timbul semangat yang baru, semangat kerja yang lebih baru. Saya pernah mengalami pulang kerja saya mau makan. Aduh, saya mau makan nih, saya mau makan yang enak, beli apa gitu kan. Saya siapkan uang. Nah, sambil saya cari, kok mungkin udah malam, udah pada tutup. Saya lihat ada anak-anak pemuda, masih muda mungkin PT atau apa, dia lagi ngais-ngais tempat sampah. Terus saya ketemunya di ini, Celuk Indah yang kali, agak lewat lagi. Celuk Indah 2 ya, agak lewat lagi, ngapain deh? Saya bilang, ini masih nyari, rumahnya di mana? Dia kalau nggak salah rumahnya di Kunciran, dia bilang. Udah malam, jam 8 sekitarnya. Nah, satu sisi saya ingin membeli makanan yang enak. Satu sisi saya bertemu dengan orang yang dia dengan kondisi yang seperti tadi. Dia pergi pulang dalam mencari sampah itu dia jalan. Akhirnya apa? Saya kasih uang yang saya sediakan tadi untuk makan. Saya langsung pulang, lapar saya hilang. Dan itu membuat saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa saya masih bisa merasakan sesuatu yang enak. Baik. Nah, jadi rekan-rekan pemuda, jika kita hidup di dalam Yesus, tentu sifat yang kita punya atau sikap yang kita lakukan sehari-hari menggambarkan siapa Kristus itu. Siapakah Yesus ini? Pada ayat 4 di sana dikatakan, saya bacakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini undangan untuk kita semua untuk kita tinggal di dalam Yesus. Ranting pohon anggur tadi tidak dapat melakukan apapun jika dia tidak menempel kepada pokok anggurnya. Nah, otomatis jika kita sebagai ranting, kita tinggal di dalam Tuhan, tentu bukan kemauan kita.
Seperti kita tinggal di rumah. Seperti kita tinggal di rumah. Kalau kita di rumah tentu orang tua kita punya peraturan. Bukan peraturan anak-anak. Bukan peraturan kita sebagai anaknya, tetapi peraturan orang tua. Karena orang tua sudah menjalankan hidupnya. Seperti itu juga. Kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kita ikuti ajaran Tuhan, kita ikuti keinginan Tuhan, dan juga kita harus bersabar dan harus menerima waktu Tuhan. Kita harus mau dibentuk dan diproses dari waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Proses ini memang tidak mudah. Seperti kita di rumah orang tua, kita harus berproses. Bagaimana kita sebagai anak-anak mungkin inginnya seperti ini, terlebih dengan pemuda sekarang yang lebih zamannya berbeda dengan orang tua, tetapi kita harus mengikuti dan kita harus berproses apa yang orang tua inginkan kepada kita. Begitu besar tantangan rekan-rekan pemuda di saat sekarang ini. Ya, yang pertama tantangan pemuda adalah perkembangan teknologi digital. Tentu ya. Ibadah online, kelas online, ujian online, semua sudah serba online. Yang jadi pergumulan adalah bukan sekedar kuota. Kalau menurut saya sekarang kuota sudah murah ya, sudah tidak terlalu mahal. Tetapi yang menjadi pergumulan, harus menjadi pergumulan, apakah ibadah online sama dengan ibadah luring? Dari kesiapan kita. Contoh, kalau kita luring, otomatis kita mandi, kita pakai baju rapi, kita prepare waktu 30 menit sebelumnya, kita siapkan yang baik. Tetapi kalau luring, kalau daring maksud saya, banyak sekali tantangannya. Kita beribadah dari rumah. Di rumah ada makanan, ada minuman. Sehingga apa yang saya katakan di awal, kalau ibadah kita harus mengikuti dari awal. Dari kita bersaat teduh, ungkapan situasi sampai akhir, kita tidak terfokus ke sana. Kita hanya mungkin berfokus hanya di firman. Atau juga ada juga yang mengatakan saat berkat, saat ibadah luring, saat pemberitaan berkat baru pada masuk. Nah, bagaimana lagi dengan kita yang di rumah? Kalau yang luring saja ada yang seperti itu. Nah, itulah dia makanya diperlukan proses pergumulan rekan-rekan pemuda. Kalau dulu awal-awal sosial media dikatakan bijak dalam bersosial media. Nah, kita juga perlu bijak dalam kita beribadah online. Lalu yang kedua pergumulannya mungkin adalah biaya. Mungkin masih ada yang kuliah. Lalu ada juga mungkin pergumulan dalam pekerjaan. Dalam arti ada yang mungkin di bagian karir, atau ada yang belum dapat pekerjaan, lalu juga mungkin ada pergumulan pertemanan, mencari pasangan hidup, lalu juga mungkin ada pergumulan keluarga, dalam arti adalah rekan-rekan pemuda, saya yakin pasti ada yang juga membantu perekonomian keluarga. Nah, bagaimana khususnya di gerakan pemuda ini dapat saling membantu? Bagaimana bisa membawa pemuda-pemuda yang ada di kasih setia yang belum terjamah bisa untuk masuk bersama-sama dengan semua untuk tinggal di dalam Tuhan. Saya dulu waktu koordinasi PEK dengan beberapa komisi dari Pelkat, di gerakan pemuda saling menginformasikan lowongan pekerjaan. Ya, nah itu bagus. Mungkin dapat dijadikan masukan lagi untuk pemuda. Kalau dulu kita mengajak rekan-rekan lain ini yang hadir 19. Info yang saya dapat kalau rekan-rekan pemuda itu ternyata Pelkat GP anggotanya paling banyak di kasih setia. Otomatis jika kepala keluarga kita ada 400 kakak, berarti gerakan pemudanya cukup banyak. Kalau nggak salah saya dengar 300. Ada anggota GP di kasih setia, tapi ini yang ibadah 19. Nah, mungkin ini jadi tantangan bagi gerakan pemuda. Dalam arti apa? Kita ini tutup tahun, kita akan mulai lagi di tahun yang baru.
mungkin untuk sekarang kita tidak bisa mengajak orang untuk masuk dalam pelayanan tinggal di dalam Tuhan dengan hal-hal yang seperti biasa. Maksudnya, mari kita datang ibadah, mari kita datang masuk ke dalam persekutuan GP atau apa. Mungkin bisa kita ajak yang lain. Dalam arti apa? Misalkan, dia mempunyai pergumulan seperti tadi, pekerjaan atau yang lain. Ayo kita masuk. Di sini kita punya saling share yuk. Di GP kita share, ada mengenai pekerjaan, ada share mengenai misalkan mengenai lowongan-lowongan pekerjaan, lalu juga mungkin ada info-info mengenai beasiswa, sehingga orang tidak hanya bukan hanya ibadah, tetapi banyak hal yang dapat kita dapatkan saat kita masuk ke dalam gerakan pemuda. Ini sangat penting, terlebih di zaman pandemi ini. Karena saat ini orang pasti mohon maaf, orang terfokus untuk bekerja. Karena efek pandemi ini, mereka fokus bekerja, mencari kesejahteraan, baik untuk diri sendiri, bahkan untuk keluarga, pergumulan bagi pemuda yang membantu keluarga. Semoga di tahun depan dapat direalisasikan pemuda dari yang sekarang hadir 18 atau sekarang yang terdaftar ada sekitar puluhan, bisa menjadi ratusan. Nah, begitu juga dengan ajaran sesat yang semakin lebih canggih lagi pada saat ini. Inilah pergumulan yang dihadapi oleh pemuda saat sekarang ini. Kalau dulu kita hanya nonton TV, hanya handphone baru Chrome ya atau apa, sekarang sudah digital sehingga ajaran sesat banyak. Harus lebih berhati-hati. Nah, tetapi tantangan-tantangan tersebut tentu dapat diatasi atau dapat dihindari jika kita tinggal di dalam Tuhan. Jika kita ingin mengetahui seseorang tinggal dalam Tuhan atau tidak, cukup kita melihat dengan hasil atau buah yang dia hasilkan. Pada ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti buah. Jika sebuah pohon memiliki buah, apa yang dilakukan oleh pemiliknya? Ada yang pernah melihat buah mangga atau buah pepaya atau buah apa? Saat dia sudah matang, pasti dia ditutupi oleh plastik. Nah, jika kita tinggal dalam Tuhan, kita berbuah, tentu kita juga akan dijaga oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan, kita dijauhkan dari bahaya, kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat, sehingga kita dapat memberikan buah dengan maksimal kepada Tuhan. Dan pada ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi fokus kita pada malam hari ini adalah, pada sore hari ini kita mau berbuah dengan cara kita tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai hidup kita tidak menghasilkan buah. Jangan sampai kita lepas dari pokok anggur, sehingga kita tidak bisa berbuah, kita tidak mempunyai sesuatu untuk kita dapat membuat hati Tuhan senang. Nah, rekan-rekan pemuda di akhir tahun ini kiranya firman ini dapat memberikan kekuatan kepada rekan-rekan pemuda untuk kita dapat mengakhiri tahun ini. Kita mau masuk dalam minggu Advent, di mana masa-masa penantian Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada saat itu manusia harus menyadari bahwa dia tidak dapat hidup sendiri. Ranting anggur tidak dapat lepas daripada pokok anggur untuk hidup dan berbuah. Tinggallah selalu dalam Tuhan, dengarlah dan lakukanlah semua tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, apa yang kita lakukan, kalau kita menghasilkan sesuatu yang baik,
sesuatu yang mendamaikan itu berasal dari Tuhan dan itu adalah buah yang kita hasilkan. Jangan kita menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Tentu itu bukan berasal dari Tuhan. Demikian firman pada kita sore hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan Daniel. Ya, terima kasih Kalam atas firman-Nya. Untuk merenungi firman pada sore hari ini, dipersilakan teman-teman untuk saat teduh dulu. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan nyanyian KJ 440 bait pertama dan kedua di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Doa syafaat, Kalam dipersilakan. Baik, ada pokok-pokok doa tambahan? Tidak ada? Nggak ada, Kak? Baik. Oh, Natal aja kan doain ya, Kak. Panitia Natal. Baik. Ya, rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi pegangan untuk perjalanan hidup rekan-rekan pemuda Tuhan, untuk mereka dapat selalu tinggal di dalam Engkau Tuhan, untuk selalu menjadikan Engkau pokok anggur bagi dalam perjalanan hidup mereka dengan firman-firman yang mereka dapat daripada-Mu saja Tuhan, sehingga mereka dapat berbuat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka dapat menjadi teladan bagi orang lain, mereka dapat melakukan hal-hal yang penuh dengan kasih sesuai ajaran-Mu Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Kiranya firman ini juga dapat sampai kepada seluruh orang yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan pada sore hari ini untuk Pelkat GP yang telah dalam sore hari ini adalah ibadah tutup tahun Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau menyertai Pelkat GP selama tahun 2021, sempat tertunda untuk memulai ibadah dikarenakan pandemi dari 2020 Tuhan, tetapi dengan semangat dan dengan kegigihan dari rekan-rekan Pelkat GP ini Tuhan, ibadah dapat terlaksana hingga saat ini Tuhan. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh para pengurus dan juga dukungan dari seluruh anggota Pelkat GP Tuhan dapat Engkau terima Tuhan sebagai buah-buah dari mereka Tuhan, untuk dapat
memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh anggota Gerakan Pemuda GPB Kasih Setia Tuhan. Kau mau menjamah rekan-rekan yang sedang sakit, Kau mau sertai mereka, Kau mau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau mau juga untuk mendengar rekan-rekan Gerakan Pemuda yang sedang belajar, meneruskan pendidikan Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik Tuhan. Begitu juga untuk Gerakan Pemuda yang sedang dalam pekerjaannya mereka masing-masing, Engkau mau meningkatkan karir mereka Tuhan, Engkau mau mengajarkan kepada mereka untuk selalu berusaha dengan giat dan gigih Tuhan, untuk dapat menjadi yang lebih baik lagi, menjadi teladan, dan menjadi menghasilkan buah yang dapat dilihat oleh orang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang sedang dalam proses untuk mencari teman hidup dan juga sedang proses untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru Tuhan, untuk bersama dengan temannya Tuhan, Kau mau sertai mereka dalam setiap rencana-rencananya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tim Natal Tuhan yang telah dibentuk, yang terdiri dari pelekat-pelekat dari PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU Tuhan. Kau mau sertai tim Natal ini agar mereka dapat berjalan, merencanakan segala sesuatunya dengan baik Tuhan, koordinasi dan komunikasi satu dengan lainnya dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan mereka bukan hanya sekedar memberikan usulan masing-masing Tuhan, tetapi tentu dengan tujuan untuk dapat melaksanakan perayaan Natal nanti dengan baik, dan juga ibadah-ibadah Natal dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan seluruh tim kerja Natal ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami, GPB Kasih Setia Ciledug Tuhan, mulai dari Ketua Majelis Jemaat Pendeta Karto Harjo Winoto, itu juga untuk presbiter, untuk unit-unit misioner, dan yang terpenting adalah jemaat GPB Kasih Setia Ciledug Tuhan. Kau mau selalu menyertai kami, untuk kami dapat bersatu hati, bersatu visi Tuhan, dalam memuliakan nama-Mu Tuhan dengan misi-misi yang sudah berjalan, baik itu untuk pembangunan gedung gereja, maupun pengembangan ekonomi, pembinaan-pembinaan, maupun juga aksi-aksi sosial kepada masyarakat sekitar Tuhan, sehingga GPB Kasih Setia ini dapat selalu memancarkan sinarnya, selalu dapat menghasilkan buah untuk menjadi berkat kepada semua orang Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia Tuhan. Kau mau sertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga pada tingkat yang paling rendah RT RW Tuhan, sehingga negara ini selalu dalam penjagaan-Mu saja Bapa. Kau mau jauhkan perpecahan dari kami Tuhan. Kau mau jauhkan hal-hal yang memecah belah di negara kami Tuhan. Kiranya semua dapat berubah dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang kasar menjadi lemah lembut, dari yang tidak mengenal Engkau menjadi mengenal akan kasih Engkau Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu saja. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yap, sebelum kita membawakan persembahan, ada kesaksian pujian dari GPIB Kasih Setia. GPIB Kasih Setia. Nasihat aja ya. Juru selamat dunia. Kami bersuka cita karena Juru Selamat kami lahir ke dunia. Bahkan saat ini, Dia hadir di tengah-tengah kita saat kita masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Haleluya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan. Tentang pemberitaan di atas bahunya, namanya
Ya, sudah terdengar ya kesaktian pujian kita. Mari kita membaca Alkitab dari Matius pasal 6 ayat yang kedua. Aku minta tolong Woro ya. Woro, boleh Woro Alkitabnya dibacakan? Gimana? Udah siap Woro? Oke, yang lain aja ya, aku minta tolong ya. Oh, Richard. Boleh minta tolong Richard? Oke. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Terima kasih. Kita menyanyikan lagu persembahan dari Kino Keesaan 476 bait pertama dan ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk teman-teman yang scan barcode-nya, nanti akan dikirimkan di grup GP ya. Jangan lupa memberikan persembahannya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati semua. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, doa persembahan. Woro, apakah sudah siap? Oh ya teman-teman, tadi kalau nggak salah di bawah itu running text-nya ada rekening BCA, boleh ya di situ. Kalau mau langsung di situ silakan. Nanti kalau mau di share di grup juga bisa. Ya, terima kasih, Ana. Woro sepertinya sinyalnya bermasalah. Halo, iya. Sudah siap? Udah ya. Oke, silakan Woro. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Bapak beri hari ini bagi kami. Terima kasih kami masih bisa dan boleh menikmati firman Tuhan, boleh beribadah bersama-sama, dan biarlah apa yang boleh kami dengarkan, kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh memberi persembahan, itu juga berasal dari Engkau. Tuhan Yesus yang kami percaya boleh menolong, membantu kami untuk mengelola persembahan itu agar bisa berguna untuk gereja dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Woro. Selanjutnya Warta Gerakan Pemuda dipersilakan untuk Jessica. Ya, Warta GP ya. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis, excellent. Yes. Oke, jadi Warta GP hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2021. Nanti dilanjutin lagi di bulan Februari tahun 2022. Nanti diinfoin di grup GP dan di Instagram GP. Jadi stay tune. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah. Ada yang mau ditambahin? Di chat? Jere? Nggak ada ya kayaknya ya? Natal juga nggak ada kan? Nggak ada, Jess. Cukup, Jess. Oke deh. Dah sekian Warta GP hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita penutup, terima kasih atas firman pada hari ini Kak Alam, Woro, dan juga Jessica ya untuk pelayanannya, dan juga untuk teman-teman yang hadir. Ditunggu kehadirannya di awal tahun depan ya. Itu aja. Untuk kesaksian pujiannya nanti bisa disaksikan juga di perayaan Natal. Ditungguin aja. Oke, kita masuk ke amanat pengutusan. Dipersilakan Kak Alam. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan pemuda, kita akan menerima berkat amanat pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai rekan-rekan pemuda sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dipersilakan satu dahulu teman-teman. Ibadah kita selesai. Hujan. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan keluar dulu ya. Ya, foto-foto dulu ya. Untuk yang bertugas juga jangan keluar dulu. Nanti kita doa penutup dulu ya. Boleh dibuka kameranya. Lukas, Brenda, Juniel, Michelle, Tania, Tyson, Meliana, Tian, siapa lagi tadi? Erik Hari Puji Sulistijo. Boleh dibuka kameranya. Kaworo boleh buka. Kok ketawa sih? Oke, sudah siap. Tadi Tyson sama Lukas nggak mau buka kamera, ya. Kamera silakan. Yes.
Siap ya guys. Bentar. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau sekali lagi? Lagi deh, lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Persembahannya ditunggu ya di grup ya. Boleh keluar, yang bertugas yang keluar dulu ya. Oke. Udah, doanya di sini aja. Kak Geri, nggak usah bikin background. Hah? Oke, terima kasih Kak Alam. Jessica makasih ya.